Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat MGI TV yang ada di rumah, berjumpa kembali dengan saya Gatot Kuntakumara di Inspirasi Mas Gatot. Hari ini saya akan membahas sesuatu berdasarkan hadis dari riwayat At-Tirmidzi yang Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya kuburan itu bisa menjadi salah satu taman di antara taman-taman surga, atau bisa pula menjadi salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka. Nah, kita tahu bahwa kematian itu adalah awal dari perjalanan abadi seseorang yang hidup di dunia ini. Semua manusia, bahkan semua makhluk hidup yang Allah karuniakan ruh, nyawa di situ, maka Allah akan wafatkan, Allah akan matikan pada saatnya, pada saat yang Allah sudah tetapkan. Tidak terkecuali manusia. Maka manusia saat sudah meninggal ada dua pilihan, ada dua hal yang dia akan terima. Yang pertama adalah apakah dia mendapatkan kenikmatan di kubur sebagai pintu untuk dia selamat di akhirat, atau dia mendapatkan siksa kubur sebagai pintu penderitaan yang kekal di neraka di yaumil akhir. Ada suatu kisah betapa dahsyatnya kondisi alam kubur ini. Ada sebuah cerita, tentu saja ini cerita berdasarkan dari lisan ke lisan, tidak ada referensinya, tapi hikmahnya sangat luar biasa. Jadi dikisahkan bahwa ada seseorang yang kaya luar biasa, memiliki harta banyak, memiliki uang yang banyak, tabungan dan lain sebagainya. Nah, suatu ketika dia memberikan wasiat. Wasiatnya adalah bagi siapapun yang bersedia menemani dia selama 40 hari di alam kubur saat yang orang kaya ini sudah meninggal, maka akan diberikan setengah dari kekayaannya yang ada. Maka saat orang kaya ini sudah meninggal, maka dibuka wasiatnya, dibaca, dan kemudian wasiatnya ini disampaikan kepada khalayak umum. Siapa yang berani menemani dia dikubur selama 40 hari, maka setengah hartanya akan diberikan. Namun anehnya, tidak ada satupun tetangga, warga sekitar, maupun penduduk sekitar rumahnya itu yang berani menemani dia selama 40 hari dikubur. Dan pada hari tertentu, datanglah seorang petani. Seorang petani yang miskin, yang hanya memiliki satu buah kapak saja. Satu buah kapak yang dia pakai untuk membantu dia bertani dan bercocok tanam. Nah, sang petani ini kemudian selama 40 hari dia menemani sang kaya untuk bisa bersama-sama di kubur. Hari demi hari, taruhlah sampai hari ke-40, maka saat kubur dibuka dan petani ini ternyata masih hidup, kemudian dia dengan kecepatan yang sangat luar biasa, setelah kuburnya terbuka, dia lompat dari kuburnya dan lari terbirit-birit, tidak melihat kiri, tidak melihat kanan, bahkan dia tidak menanyakan mana hadiahnya, setengah dari harta sang kaya tadi. Dan kemudian saat dia dipanggil, Pak petani, kesini, apa yang terjadi? Kenapa engkau lari terbirit-birit? Ini hadiahmu, ini kita udah kesepakatan, engkau akan memiliki setengah dari harta orang tua kami, ayah kami, kalau Bapak bisa menemani ayah kami dikubur selama 40 hari. Nah, ternyata apa jawab sang petani ini? Wah, boro-boro mendapatkan setengah harta, mendapatkan harta berlimpah, tabungan yang banyak. Selama 40 hari itu ternyata dia bercerita di situ. Hari pertama sampai hari 40 itu selama dia dikubur, malaikat datang ke kuburnya untuk menanyakan kepada dia hanya satu kapak. Satu kapak. Hari pertama ditanya tentang ini, kamu beli dari mana kapaknya. Hari kedua ditanya lagi, untuk apa engkau gunakan kapaknya. Hari ketiga, apakah engkau sudah mendapatkan manfaat, memberikan manfaat dengan kapak ini. Terus begitu selama 40 hari
malaikat datang berkali-kali ke kuburnya hanya untuk menanyakan satu kapak yang dia miliki. Akhirnya dengan wajah pucat, petani tadi menjawab bahwa bagaimana mungkin, berapa lama saya akan mempertanggungjawabkan dan menjawab malaikat yang datang ke kubur saya nanti. Hanya satu kapak aja saya harus mempertanggungjawabkan selama 40 hari. Hikmah dari kisah tadi yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa kita memperoleh harta benda yang kita miliki harus jelas kehalalannya. Kita beli dari uang halal, kita beli dari jerih payah kita sendiri, dan kita harus memastikan bahwa barang itu adalah memang betul-betul yang kita perlukan. Sehingga itulah hikmah pelajaran yang kedua, bahwa barang ataupun harta yang kita miliki harus benar-benar apa yang kita perlukan, apa yang bisa kita manfaatkan. Jangan hanya sebatas membeli barang-barang berdasarkan keinginan, sampai di rumah kita tumpuk, nggak kita manfaatkan, hanya menu-menu tempat saja. Setiap barang yang ada di rumah kita, di kantor kita, maka pasti ada hisapnya, pasti ada perhitungannya. Sehingga kita jangan hanya sebatas ingin karena punya uang ataupun punya harta banyak, maka kita mengumpulkan barang-barang yang sebenarnya kita perlukan, yang sebenarnya kita hanya perlu sekali atau 2 kali, dan bisa jadi kita bisa menyewa atau meminjam ke teman kita atau ke tetangga kita, sehingga itu bisa lebih efektif dan lebih efisien. Yang ketiga hikmahnya dan pelajarannya adalah bahwa kita harus yakin betul barang-barang yang kita miliki itu memang bisa memberikan kepada kita untuk bisa beramal soleh. Jangan sampai barang-barang itu justru menjadi barang-barang yang menjadi sumber kemaksiatan, menjadi sumber amal buruk buat kita, yang menjadi kita tidak bisa beramal soleh, yang membuat kita tergoda nafsu, tergoda untuk melakukan maksiat, yang kemudian kita menyeret ke jurang neraka. Maka yang keempat, hikmah dan pelajarannya adalah kita harus bisa mempertanggungjawabkan barang-barang itu apabila kita sudah meninggal. Maka jangan sanksi, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, sahabat MKTV dimanapun berada. Kelihatannya sederhana, punya uang beli barang, kemudian kita bawa pulang, tapi ternyata di balik itu ada hal pertanggungjawaban yang tidak hanya di dunia saja, tapi juga di alam kubur kita harus pertanggungjawabkan, apalagi di padang mahsyar nanti, timbangan amal kita, timbangan barang-barang kita yang kita lakukan terhadap barang-barang itu, semoga semuanya menjadi saksi atas kebaikan kita di dunia. Contoh sederhana adalah handphone ini. Apakah handphone ini menjadi jalan kemaslahatan, kebaikan, menjadi jalan kita beramal soleh, atau justru dengan handphone ini justru kita jatuh ke jurang kenistaan, ke jurang kemaksiatan, dan jurang kehinaan. Dan na'udzubillah min dzalik, justru dengan barang ataupun handphone ini kita harus mempertanggungjawabkan kelakuan kita, perilaku kita, keburukan kita yang membuat kita masuk ke jurang neraka. Sederhana memang handphone kecil, namun ini bisa menjadi malapetaka kalau kita tidak hati-hati. Sahabat MKTV, ada amalan yang membuat kita itu bisa mempertanggungjawabkan dan menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur nanti. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW beliau bersabda, siapa membacanya, maksudnya Al-Mulk, siapa membacanya Quran surat Al-Mulk setiap malam, niscaya dia akan membela orang yang membacanya dari siksa kubur. Jadi salah satu yang terpenting agar kita bisa menjawab pertanyaan dalam kubur, kemudian kita memiliki pembela, teman di alam kubur kita, salah satunya adalah mendawamkan membaca Quran surat Al-Mulk setiap malam. Dan semoga dengan jalan ini Allah mengkaruniakan kemudahan dalam kita mengarungi dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti di alam kubur, insya Allah. Kalau kita bisa mengintrospeksi diri, evaluasi diri terhadap barang-barang yang ada di rumah, sehingga ada kalanya kita perlu 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau 1 tahun sekali perlu menyeleksi barang-barang mana yang masih kita butuhkan, barang-barang mana yang kita tidak butuhkan sama sekali, bahkan bisa jadi hanya sebatas barang-barang yang numpuk. Segala sesuatunya harus dipertanggungjawabkan. Lebih baik kita sedekahkan, kita berikan kepada siapa yang memerlukan, karena itu akan menjadi amal soleh.
Atau bisa jadi saat kita punya buku-buku nih, buku-buku dari mulai sekolah, SD boleh jadi, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Kita udah jelas nih buku ini nggak kita manfaatkan. Tapi juga kita tetap tumpuk di lemari, di rak buku kita, nggak kita manfaatkan, nggak kita juga berikan. Nah, sebaiknya kita sedekahkan aja. Bisa jadi ke perpustakaan masjid, ke lembaga Islam, ataupun ke adik-adik kita yang memang masih membutuhkan buku-buku itu. Jangan hanya karena, aduh ini kan kenangan saya berjuang waktu kuliah sehingga saya bisa wisuda. Nah, kalau hanya sebatas sayang, tidak dimanfaatkan, maka pasti akan dipertanggungjawabkan. Dan di alam kubur ditanya oleh malaikat, sebagaimana tadi kisah petani yang memiliki satu kapak saja, 40 hari itu ditanyanya. Bagaimana kita memiliki banyak barang-barang? Bisa jadi yang nempel di kita saja udah sangat luar biasa banyaknya, yang memang harus kita evaluasi dan kita betul-betul berhitung agar semuanya bisa menjadi amal soleh. Kalau tidak, ya pada akhirnya nanti barang-barang itu akan menjadi bahan perhitungan, baik di alam kubur maupun di yaumil akhir. Bapak dan Ibu, sahabat MGN TV dimanapun berada, demikian acara Inspirasi Mas Gatot bersama dengan saya, Gatot Kuntakumara. Terima kasih kepada kru MGN TV yang sudah bertugas hari ini. Semoga kita semua Allah karuniakan kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan dalam setiap aktivitas kita. Dan saya akhiri, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.